Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan materi tentang Carl Rogers yang mencakup biografi, kontribusi utama, dan posisi utama Rogers dalam psikologi humanistik. Carl Ransom Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. Ia menempuh pendidikan di University of Wisconsin, lalu meraih gelar master di tahun 1928 dan gelar dokter dalam psikologi klinis di tahun 1931 di Columbia University. Karirnya dimulai di Child Study Department Rochester, kemudian menjadi profesi psikologi di Ohio State University di tahun 1939 dan menjabat sebagai Ketua American Psychological Society di tahun 1942. Rogers dikenal sebagai salah satu tokoh utama psikologi humanistik bersama Abraham Maslow. Ia mengembangkan client-centered therapy yang menekankan empati, penerimaan tanpa syarat, dan kongruensi dalam hubungan konseling. Rogers meyakini bahwa manusia pada dasarnya itu baik, memiliki kecenderungan positif, serta dorongan untuk mengaktualisasikan diri. Kontribusi pentingnya adalah memperkenalkan konsep self dan pandangan bahwa klien sendiri yang mampu menemukan solusi, sementara terapis hanya berperan sebagai fasilitator. Pemikiran Rogers ini menempatkan sebagai pelopor psikologi humanistik yang menekankan kebebasan, potensi positif, dan perkembangan diri manusia dibanding determinisme psikoanalisis maupun behaviorisme. Kita masuk ke gambaran umum client-centered therapy. Client-centered therapy yang dikembangkan oleh Carl Rogers muncul sebagai respon terhadap keterbatasan psikoanalisis. Pendekatan ini menempatkan klien sebagai pusat dalam proses terapi. Ya, bahwa setiap individu itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, fokus utama terapi adalah pada perasaan dan emosi klien saat ini, dengan tujuan menyelaraskan diri ideal dan diri nyata. Konselor berperan sebagai fasilitator yang tidak mengarahkan, melainkan menciptakan suasana yang penuh empati, penerimaan tanpa syarat, dan hubungan yang hangat agar klien dapat berkembang menjadi pribadi yang utuh. Selanjutnya ada konsep utama teori Carl Rogers. Sebenarnya Rogers ini sederhana banget dan mudah dimengerti teorinya. Rogers percaya bahwa setiap manusia itu pada dasarnya baik dan ingin berkembang menjadi versi lebih baik lagi. Dalam diri setiap orang itu ada dorongan alami untuk tumbuh dan mencapai potensi yang penuh, yang bisa disebut juga dengan aktualisasi diri. Self atau gambaran diri terbentuk dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Seseorang perlu merasa diterima dan dihargai tanpa syarat. Kegambaran diri tidak sesuai dengan kenyataan, bisa muncul kecemasan dan masalah. Tujuan terapi menurut Rogers adalah membantu seseorang menjadi pribadi yang terbuka, percaya diri, bebas memilih, dan kreatif dalam hidupnya. Selanjutnya aku bakal menjelaskan secara singkat perbedaan psikoanalisis dan behaviorisme. Singkatnya, psikoanalisis itu lebih fokus pada proses psikologis dalam diri, terutama alam bawah sadar dan pengalaman masa lalu. Sedangkan behaviorisme fokus pada perilaku yang tampak sebagai hasil interaksi dengan lingkungan dan pembelajaran. Carl Rogers memandang manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya positif dan memiliki potensi untuk berkembang. Menurutnya, setiap individu memiliki dorongan bawaan yang disebut actualizing tendency, yaitu kecenderungan alami untuk mempertahankan hidup, mengembangkan diri, serta mencapai kesejahteraan yang optimal. Manusia berbeda karena memiliki self-awareness, sehingga dapat mengarahkan proses pertumbuhannya secara sadar. Inilah yang disebut self-actualization. Kesehatan psikologis terjadi ketika pengalaman nyata selaras dengan pandangan diri atau congruency, sedangkan ketidaksesuaian di antara keduanya menimbulkan incongruency yang dapat menyebabkan kecemasan dan hambatan perkembangan. Rogers menjelaskan 3 konsep utama yang saling berkaitan. Pertama, actualizing tendency, yaitu dorongan dasar semua organisme untuk tumbuh dan mempertahankan dirinya. Dorongan ini bersifat universal dan menjadi sumber energi bagi seluruh perilaku manusia. Kedua, self-concept,
yaitu pandangan dan pemahaman individu tentang dirinya sendiri. Konsep diri ini mencakup dua aspek, yaitu real self, diri sebagaimana adanya berdasarkan pengalaman nyata, dan ideal self, diri sebagaimana yang diinginkan atau diharapkan. Ketiga, self-actualization, yaitu bagian dari actualizing tendency yang secara khusus berkaitan dengan pengembangan diri sesuai konsep diri seseorang. Apabila jarak antara real self dan ideal self terlalu besar, maka muncul kondisi incongruency yang dapat menimbulkan ketegangan emosional dan rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Tujuan utama terapi menurut Rogers adalah untuk membantu individu mencapai congruency, yaitu keselarasan antara diri nyata dan diri ideal melalui hubungan terapeutik yang hangat, empatik, dan menerima tanpa syarat. Apabila proses aktualisasi diri berjalan secara optimal, individu akan mencapai tingkat perkembangan tertinggi yang disebut sebagai fully functioning person. Rogers menggambarkan seorang fully functioning person sebagai pribadi yang terbuka terhadap seluruh pengalaman baik positif maupun negatif. Ia mampu hidup sepenuhnya di masa kini, mempercayai perasaan dan penilaiannya sendiri, serta menunjukkan kreativitas dan kebebasan dalam bertindak. Individu seperti ini juga hidup dengan rasa makna dan kepuasan yang mendalam. Namun, untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukanlah lingkungan yang mendukung pertumbuhan psikologis. Rogers menekankan 3 kondisi penting, yaitu unconditional positive regard, penerimaan tanpa syarat dari orang lain; congruence, keaslian dan keterbukaan dalam hubungan interpersonal; empathy, kemampuan memahami pengalaman orang lain secara mendalam dan dari sudut pandang mereka. Ketiga kondisi ini memungkinkan individu mengembangkan diri secara alami menuju kesejahteraan psikologis dan aktualisasi diri yang lebih penuh. Rogers menolak dengan tegas peran terapis sebagai ahli yang mendiagnosis. Baginya, terapis seharusnya berpusat pada klien atau bisa dibilang non-direktif. Maksudnya, terapis tidak memberikan nasihat ataupun arahan kepada klien. Rogers percaya klienlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Tujuan dari terapi Rogers adalah untuk menciptakan iklim psikologis yang aman agar potensi alami klien dapat berkembang. Untuk bisa menciptakan iklim ini, terapis wajib menampilkan 3 sikap inti secara konsisten. Di antaranya, penerimaan positif tanpa syarat. Dalam sikap ini, terapis harus bisa menerima klien sepenuhnya tanpa kritik, penilaian, atau syarat apapun. Ini adalah lingkungan bebas ancaman yang membuat klien berani membuka diri dan belajar menerima diri sendiri. 2. Empati, di mana terapis harus bisa memahami perasaan klien dari sudut pandang klien itu sendiri, lalu mengomunikasikan pemahaman itu kembali kepada klien melalui refleksi perasaan. Ini membuat klien merasa divalidasi dan benar-benar didengar. 3. Kongruensi. Terapis harus nyata dan otentik. Sikap jujur ini menjadi model bagi klien, menunjukkan bahwa menjadi rentan dan jujur pada diri sendiri adalah hal yang aman. Selanjutnya kita akan membahas kritik dan evaluasi dari teori Rogers. Jadi teori Rogers ini ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya, teori ini tidak memperhatikan aspek pemahaman individu dan hanya berfokus pada medan fenomena dan pandangan subjektif seseorang. Singkatnya, seseorang melakukan perbuatan itu tergantung pemahaman yang dimilikinya. Contoh, seorang muslim yang memiliki pemahaman bahwa daging babi haram, maka orang tersebut sama sekali tidak akan memakan daging babi, sehingga seseorang yang mengalami perubahan kepribadian tidak hanya dipengaruhi adanya peristiwa yang dia alami, namun dipengaruhi oleh pemahaman yang dimiliki individu tersebut. Selain kekurangan dan kelebihan, teori Rogers ini juga mendapatkan kritik dari beberapa tokoh, termasuk tokoh psikologi timur. Salah satu tokoh yang mengkritik teori Rogers adalah Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud ini berpendapat bahwa teori Rogers terlalu mengabaikan pengaruh alam bawah sadar yang ada di dalam setiap individu dan terlalu optimis serta meremehkan masalah batin yang kompleks. Imam Al-Ghazali juga mengkritik teori Rogers yang mengabaikan peran penting nilai agama sebagai sumber utama kesehatan dan makna hidup.
Jadi teori Rogers ini dianggap lupa peran Tuhan dan moral. Beberapa pandangan spiritual mengkritik Rogers karena teorinya tidak memasukkan atau mengabaikan peran penting nilai-nilai agama sebagai sumber utama kesehatan mental dan makna hidup. Aplikasi teori Rogers dan studi kasus dalam bidang pendidikan, keluarga, dan lingkungan. Dalam pendidikan, teori Rogers banyak diterapkan pada pendidikan anak usia dasar. Teori belajar Rogers yang menekankan konsep penghargaan tanpa syarat, aktualisasi diri, dan empati telah diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang humanis dan mendukung perkembangan potensi anak secara optimal. Teori Rogers dalam lingkungan keluarga juga mengedepankan sikap menerima tanpa syarat dan komunikasi empatik. Hal ini mendukung hubungan yang harmonis antara anggota keluarga dan membantu perkembangan kepribadian anggota keluarga secara sehat. Ketiga, dalam lingkungan sosial dan komunitas. Teori Rogers menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang tulus dan saling menghargai untuk menciptakan suasana yang suportif. Pendekatan ini digunakan dalam berbagai program untuk memperbaiki kualitas hubungan sosial dan pengembangan komunitas yang inklusif. Ini ada contoh studi kasus itu tentang perjalanan menuju aktualisasi diri. Contohnya itu, seorang klien bernama Sarah merasa tidak berharga dan sulit untuk membuat keputusan dalam hidupnya. Ia sering merasa bersalah dan memiliki pandangan negatif tentang dirinya sendiri. Seringkali menuruti keinginan orang lain daripada keinginan sendiri. Sarah merasa hidupnya tidak sesuai dengan harapan dan tidak mampu mengungkapkan perasaan sejatinya. Di sini ada analisis berdasarkan teori Rogers. Yang pertama ada kekurangan penerimaan tanpa syarat. Sarah tumbuh dalam keluarga yang sering memberikan kritik dan hanya memberikan kasih sayang ketika ia melakukan hal yang sesuai dengan harapan mereka. Hal ini menyebabkan Sarah mengembangkan condition of worth atau syarat-syarat keberhargaan, di mana ia percaya nilai dirinya bergantung pada validasi orang lain. Yang kedua ada inkongruensi. Akibatnya ada ketidaksesuaian antara konsep diri ideal Sarah dan pengalaman nyata yang ia alami. Ia menolak atau mendistorsi pengalaman yang tidak sesuai dengan citra diri yang ia rasakan tidak cukup baik, seperti rasa sakit atau penolakan, karena hal itu menimbulkan kecemasan. Ada dorongan untuk aktualisasi diri. Namun, di dalam diri Sarah terdapat dorongan bawaan untuk tumbuh dan mencapai potensi sepenuhnya. Selanjutnya ada proses terapi. Terapis Rogers akan menciptakan lingkungan yang mendukung beberapa hal. Yang pertama ada penerimaan tanpa syarat. Terapis akan menerima Sarah sepenuhnya tanpa menghakimi. Yang kedua ada empati. Terapis akan berusaha memahami dunia subjektif Sarah, memposisikan dirinya seolah-olah ia adalah Sarah, sehingga Sarah merasa dipahami. Yang ketiga ada kongruensi. Terapis akan bersikap otentik dan transparan, menjadi dirinya sendiri di hadapan Sarah. Hasil terapinya itu, Sarah mulai terbuka terhadap pengalaman. Ia menjadi lebih terbuka terhadap perasaan dan pengalaman yang sebelumnya ia tolak. Yang kedua, Sarah mulai menurunkan defensivitas, yaitu mampu mengatasi pengalaman yang tidak sesuai dengan konsep diri tanpa distorsi atau penyangkalan. Yang ketiga, Sarah mulai kongruensi atau konsep diri Sarah itu mulai lebih selaras dengan pengalaman nyata. Yang keempat, Sarah menjadi pribadi yang berfungsi sepenuhnya. Sarah mengembangkan diri, kemampuan membuat keputusan, bertanggung jawab, dan mulai bertumbuh.